Selamat datang di obrol-obrol nggak penting ya, dan di sini kita nggak ada yang bercanda, semuanya super serius karena isinya orang-orang cerdas kecuali yang nanya malam ini. Terima kasih untuk waktunya bisa ngobrol di sini. Tadi udah ada bocoran kalau Pak Ihsan itu di BUMN Pak Wing. Maaf kalau di sini Pak Wing itu punya namanya Kasep 1, Pak Ihsan. Oh, Kasep 1. Kasep 1, tapi dia udah dikalahkan ya sama namanya Dedi. Cuman Dedi jarang gabung. Jadinya Wing selalu menduduki posisi pertama. Jadi nanti kita akan ngambil apa namanya voting kawan-kawan menurut mana yang lebih ganteng, apakah Pak Ihsan atau Wing. Malam ini saya nyerah deh. Kalau sama Pak Wing saya udah nyerah duluan deh. Nggak pede. Kan gayanya tuh kesel gitu ya Pak Ihsan ya, Masya Allah gitu. Iya. Apa sih sebenarnya dia milenial atau apa gitu kan? Udah gitu model belakangnya startup gitu lagi. Maksudnya apa tuh? Biasalah kalau Wing mah. Tapi kadang-kadang dia kalau kami rapat tiba-tiba dia curcol. Saya bakal nanya nanti curcolnya apa, tapi nggak di sini ya. Kayaknya banyak pengagumnya, kita nggak mau mengganggu. Wing punya reputasi. Oke, Pak Ihsan dan kawan-kawan, 20 menit pertama saya akan memulai obrolan dengan Pak Ihsan. Sambil kawan-kawan yang ada di sini juga kalau ada pertanyaan bisa mulai di-formulate. Jam 8.20 nanti it's an open game. Everyone can ask him question. Ya, Pak Ihsan raise hand dulu kata Muna. Ya, Muna yang akan memastikan obrolan terkendali dengan membuka mute dan unmute-nya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah bergabung malam ini. Please prepare your most difficult question karena Pak Ihsan nggak akan menjawab pertanyaan yang cemen. Ya, so ini harus sulit sekali. Gitu. So welcome here Pak Ihsan. Kondisi sehat, baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah diundang nih, Om Rene. Selalu happy karena kita interaksi jarang, ketemu jarang, tapi setiap interaksi selalu impactful. And I always see you memikirkan semuanya kecuali dirimu, gitu. Dan ini menarik bahkan di IPC, gitu ya. Jadi how is it going? Proses transformasinya gimana nih? Wah seru. Nggak ada pemanasan, langsung jam ke situ. Nggak ada. Bayangkan ya Om ya. Saya kan masuk tanggal 2 Maret. Sebenarnya itu saya lagi cuti. Jadi ceritanya agak sedikit panjang. Boleh. Saya lagi di Akso, tiba-tiba saya ditelepon sama kementerian. Pak Ihsan di mana? Saya di Akso. Kan sebenarnya beliau tahu lah, wong saya izin kan sebelum saya cuti kan. Betul. Nah, saya di Akso, saya bilang begitu. Bisa datang ke kantor nggak? Saya bilang ngawur ini pertanyaan. Terus itu jam 3 pagi, Pak. Karena kan di Jakarta jam 8, di Palestina kan jam 3 pagi kan. Saya kaget. Lagi di Masjidil Aqsa, Masya Allah. Iya, lagi di Palestina. Terus bisa datang nggak? Aduh Bu, saya kan lagi cuti. Saya bilang begitu kan. Waktu itu belum ada informasi Madinah ditutup. Jadi kapan balik Pak Ihsan? Ya setelah saya umroh Bu, saya bilang begitu kan. Nah, tapi saya udah mulai curiga nih, nggak mungkin pertanyaannya begitu mendesak kalau tidak ada sesuatu gitu kan Pak. Nah ternyata sorenya ada pengumuman kalau Arab Saudi ditutup. Nah kami selesai di Aqsa, terus saya ditelepon lagi pada saat saya di Bandara Aman. Masih ingat saya tuh jam 3-an juga gitu kan. Pak Ihsan di mana? Masih di Yordan, Bu. Saya bilang begitu kan. Kapan ke kantor? Nah, ini kemungkinan saya langsung pulang, Bu. Karena tiket nggak bisa kami ke Arab Saudi. Segera ke kantor ya, Pak. Ada SK. Wah, kaget saya kan. SK apa, Bu? Ya, Bapak pindah. Waduh. Oke, saya balik, Bu. Saya bilang, saya dapat tiket, saya balik. Terus saya masuklah ke IPC itu tanggal 2 Maret, Pak. Ya, dalam kondisi saya sebenarnya agak dianggap pengkhianat oleh tim saya. Karena saya izin cuti, tapi nggak balik ke Pelindo 1. Saya langsung ke Pelindo 2.
Dirut saya juga mukanya asem melihat saya gitu kan. Aduh ya, saya antara enggak enak hati saya gitu, tapi saya mau gimana, kan namanya tugas ya Pak. Nah, tanggal 11 KBKS Pak Menhub datang ke kantor Pelindo 2. Right. Ya, tanggal 13 diumumkan kalau beliau kena COVID. Panik kami sekantor semua. Karena kan baru 2 hari yang lalu beliau datang ke kami kan. Bubar itu Pak. Jadi Pak Dirut kami, Pak Arif, WFH. Pokoknya yang ketemu salaman langsung harus WFH. Jadi Bapak bayangkan, saya nggak kenal banyak teman-teman Pelindo 2. Hah? Chaos ya sebenarnya. Saya benar-benar shock saya. Masya Allah, saya bilang begitu kan. Saya harus menghandle kantor yang saya nggak kenal. Kan saya nggak kenal ya Pak ya. Yeah. Dalam situasi COVID harus ngatur mana yang WFH, mana yang WFO, ngaturnya gimana, benar-benar deh. Itu aja gitu loh, karena kan saya sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Jadi pada saat saya masuk, saya langsung susun agenda sama teman-teman, sama sekretaris saya. Saya akan ke sini, karena kan berarti harus ngunjungin anak-anak perusahaan, ngunjungin cabang segala macam gitu. Gitu kan, saya benar. Jadi begitu yang benar-benar berasa ketika kami dapat informasi di media bahwa Pak Menhub kena COVID dan beliau baru datang ke Pelindo 2. Ya udah, itu menarik. Jadi dari situ saya memang kayaknya kita perlu perlu selalu positif dan antusias. Ya, karena dalam situasi apapun itulah modal kita gitu loh Pak. Iya, iya. Ya, kalau kita nggak punya modal kayak gitu, terus kita agak melo dikit, wah udah deh habis deh. Wow. Jadi ini emang benar-benar trial by fire, datang langsung aja gitu ya di babat dengan kondisi gitu ya. Iya, langsung on. Aduh. Tapi menarik. Saya senang gitu loh, karena paling nggak saya dapat banyak pengalaman. Saya malah sebenarnya jadinya tadinya nggak tega mau nanya gitu ya, how is it going? Tapi ngelihat Pak Ihsan, kata Indah, banyak banget ketawanya sekarang kalau dibandingin hari-hari gitu. So pengen denger sih apakah emang keadaannya mereferensikan banyak tawanya Pak Ihsan malam ini, so everything is going smoothly atau gimana? Ini dimonitor oleh remah-remah momoginya Pak Ihsan ya? Nggak apa-apa. Mereka tahu saya gitu loh, orang yang selalu ngomel-ngomel. Dan percakapan ini direkam bisa digunakan untuk no problem dari Bapak nanti ya. No problem. Karena gini Pak, kenapa saya banyak ketawa ketika situasi sini kan situasi santai ya. Karena setelah saya lihat suka duka itu sebenarnya esensinya sama. Maksudnya benar Pak? Nih ya, ini tebak saya lagi di mana nih Pak? Om saya lagi di mana? Lagi di rumah. Bukan. Di mana? Saya lagi di rumah sakit. Masya Allah. Kenapa? Serius. Jadi kan putri saya kan punya putra putri 3 orang. 1-2 cowok, yang ketiga cewek. Nah, yang ketiga cewek ini umurnya 12 tahun. 9 Oktober lalu putri saya itu kami panggilnya Diva, namanya agak panjang tapi kami panggilnya Diva. Diva itu 9 Oktober lalu mengalami pendarahan otak. Masya Allah. Masuk satu rumah sakit, ternyata treatmentnya nggak pas, akhirnya rumah sakit itu nyerah, dikirimlah. Akhirnya karena saya kebetulan alumni Pertamina, jadi cukup banyak punya kawan di RSPP, masuklah ke ICU-nya RSPP. Udah gitu 9 hari, 25 hari lah di rumah sakit. 2 November kemarin keluar, balik ke rumah. Nah, Kamis minggu lalu masuk lagi. Ini sekarang saya lagi di rumah sakit. Aku jadi speechless, Pak. Makasih ya, Masya Allah. Serius. Nah, jadi akhirnya saya ngobrol sama anak saya. Saya bilang,
Bahagia itu bukan berarti gembira atau sedih. Masya Allah. Betul, jadi bahagia itu adalah ketika kita selalu merasa bersyukur dan merasakan mendapatkan sesuatu. Walaupun itu sedih, kita dapat sesuatu. Walaupun kita lagi senang, kita juga dapat sesuatu. Dan ada yang menarik nih, Pak. Jadi 2 hari yang lalu, istri saya sama anak saya kan kami lagi ngobrol-ngobrol nih di kamar gitu ya, kamar rumah sakit. Terus ketawa-ketawa, anak saya sama istri saya bercanda lah gitu kan. Bercandanya seru banget lah, ketawa-ketawa gitu kan. Terus tiba-tiba anak saya tersedak dan seperti orang kayak tenggelam begitu. Agak lama prosesnya, terus kami ngobrol, terus saya bilang gini, Bunda, Diva ini ngajarin loh ke kita, saya bilang gitu, bahwa nggak boleh terlalu gembira dan nggak boleh terlalu sedih. Saya lihat kayaknya tadi tuh Diva tersedak karena dia banyak ketawa gitu. Jadi kita harus balance. Nah, yang kayak gini ya, kalau menurut saya banyak hal yang ternyata kita perlu bersyukur, Pak. Dan jadi kadang-kadang kalau saya hari itu saya lagi kesel, maka saya akan cari momen yang saya ketawa juga dan kebalikannya supaya saya jadi balance. Gitu loh, Bos. Pak Ihsan nih dari tadinya mau nanya transformasi, serius sudah bubar deh. Kalau dengar anak sakit tuh udah bawaannya udah melo-belo banget. Aduh. Itu kayaknya lebih sakit dari kita yang sakit sebenarnya ya. Kalau bisa diambil rasa sakitnya kita ambil. Dan saya nggak tahu kawan-kawan ya kalau Pak Ihsan malam ini bakal ada di rumah sakit. Kalau nggak mungkin saya akan minta tidak harus ngobrol. Tapi Allah sudah mengatur semuanya. Dan nggak apa-apa Bos, nggak apa-apa. Buat saya bilang ke teman saya ya, ke Pak Arif Dirut, nggak apa-apa saya ngantor karena buat saya itu hiburan. Ngantor tuh hiburan. Asik banget deh. Ini buat teman-teman ya semua ya. Ya. Ini ada Mas Wahyu dari SCT ya. Ada Bu Feb dari Ancol. Ada Mas Dani dari Dufan. Masya Allah. Ramai sekali malam ini. Ya, ada Vano. Ya, jadi hiburan ya Pak ya. Iya. Aduh. Makasih udah membuat saya speechless. Aduh. Insya Allah didoakan kesembuhan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman ya. Karena doa itulah yang menguatkan kita ya Pak ya. Saya tuh jadi teringat yang Pak Ihsan sampaikan gitu ya. Good, bad. Kalau dari sudut pandang kita kan terlalu mudah ya untuk bilang mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Yang Pak Ihsan tadi sampaikan mungkin tanpa diskenariokan kayak seolah-olah menjadi tamparan buat saya gitu. Karena saya mudah sekali melihat how things should be, how things should not be. Tapi ternyata bukan apanya, tapi bagaimana kita memaknai itu dan bersikap. Saya harus melarikan ini sedikit ke topik supaya nggak nanti dimarahin sama Mas Wahyu ya. Karena dari tadi dia udah memonitor gitu ya. Mana transformasinya? Dan omongan transformasi itu kan I don't know whether this relatable or not gitu ya. Tapi di dalam situasi seperti ini Pak Ihsan masih tetap bisa ketawa-ketawa bahkan di rumah sakit dan bahkan ngasih tahu kita semua bahwa bahagia itu adalah kebersyukuran. Sementara transformasi itu harus didasarkan pada pemikiran bahwa things can be better. Jadi seolah-olah kayak dikotomi ya, kayak berlawanan. Kita nggak boleh puas dengan kondisi kita saat ini. Sementara kalau bersyukur itu artinya ya terima dan syukuri apa yang sudah kau nikmati saat ini. Gimana cara Pak Ihsan membalance di antara keduanya? Gila, ya gini, banget ya, padahal ini pertanyaannya susah banget ini. Gue juga nggak tahu jawabannya, makanya gue nanya Pak Ihsan. Nih, susah banget ya. Tapi gini lah, aku cerita sedikit ya Bos ya. Boleh. Kalau kita bicara transformasi, kan bicara hope sebenarnya. Bicara hoax. Hope. Kan hoax. Hope, harapan. Ya, kita punya harapan gitu ya. Itu
bicara, tapi itu sebenarnya intention, Pak. Artinya itu tidak bicara kepastian. Masya Allah. Iya kan? Dan gini saya punya rencana begini, saya punya perusahaan besar, uangnya gini-gini, lalu pasti begini. Naif sekali. Ini saya cerita nih. Saya sebenarnya tadi pagi agak nggak yakin kalau besok pagi anak saya akan ada treatment. Kan jadi besok pagi rencananya treatment. Jadi saya agak kurang ajar juga sama sekretaris saya. Bubarin acara, besok pagi saya ada di rumah sakit. Gitu kan? Terus tadi pas saya sudah pulang, lagi di jalan, dokter telepon, Pak, nggak bisa tindakan itu, ART-nya kena COVID. Jadi dia harus melakukan, nggak bisa sekarang lah. Gitu kan. Terus saya telepon lagi sekretaris saya, ganti lagi acara, besok saya bisa kantor. Nah, saya terus terang belajar, Pak. Even dalam jangka yang sangat pendek sekalipun, kepastian itu sebenarnya kita tidak bisa katakan pasti. Nggak ada itu namanya kepastian. Masya Allah. Tapi kuncinya tetap hope. Kuncinya tetap harapan. Sehingga pada situasi seperti itu, kita akan selalu siap belajar untuk menerima sesuatu yang kita rencanakan atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita rencanakan. Nah, transformasi akan menjadi punya energi kalau kita berani dan berhasil membangun hope dalam kelompok kita. Membangun hope, Pak. Iya. Transformasi akan berhasil jika kita punya harapan sama-sama, Pak. Dan ini yang selalu menjadi hal yang selalu saya pegang. Ya, mungkin teman-teman saya di kelompok saya merasa ngomel atau apa. Tapi sebenarnya ngomel saya itu karena saya punya harapan sama mereka. Kalau udah nggak ngomel, artinya udah nggak punya harapan sama sekali. Iya. Masya Allah. Nah, sehingga tadi Pak, kalau dibilang Pak berarti antara bersyukur dan transformasi something dikotomi dong, something yang kayaknya nggak juga Pak, gitu loh. Karena yang namanya kita kita hidup ini kan sebenarnya present ya, sekarang nih Pak ya. Dan sekarang ini kenapa kita harus bersyukur? Karena itu adalah pondasi utama kita untuk menghadapi segala sesuatu. Up and down segala macam itu harus kita hadapi dan kita perlu kekuatan. Jadi rasa syukur kalau menurut saya sih sebenarnya adalah very basic Pak. Dia adalah modal utama kita untuk terus jalan hidup. Tapi ya Pak ya, yang namanya manusia ini kan selalu diberikan Tuhan adalah punya angan-angan, punya keinginan. Dan itu bagus. Itu bagus. Jadi orang punya keinginan, orang punya, katakanlah dia sudah kaya tapi pengen kaya lagi, menurut saya itu bagus banget. Jika dia kemudian bisa mengatur dirinya, mengelola dirinya, mengajak orang lain, sehingga kekayaan itu bukan hanya dia menerima saja, bukan hanya dia menikmati, tapi dia bisa membawa ke orang lain. Kalau kita di perusahaan sama, kalau saya maju, itu bagus. Tapi gimana caranya saya maju, tapi teman saya juga maju? Gimana sebanyak-banyak orang bisa maju? Nah, kalau itu bisa saya lakukan, dan akhirnya setiap orang punya keinginan maju, maka transformasi itu perkara yang mudah, Pak, bukan perkara yang sulit. Saya terhenyak karena Pak Ihsan nggak bicara sama sekali tentang mekanika dari transformasi dalam organisasi, tapi Pak Ihsan banyak bicara soal spiritualitas, cara pandang, hope, dan bergerak bersama. Kalau boleh tahu nih, saya mindful sih udah lewat jam 8.20 ya. Kawan-kawan silahkan posting pertanyaan di sini. Kalau ada hal menarik juga boleh dibagi dengan kawan-kawan yang lain dari apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Nggak ada kebetulan malam ini. Tapi saya pengen tahu pengalaman apa sih yang, it seems that you're very spiritual in approaching everything.
gitu. Dan saya benar-benar berbagi I share that belief bahwa memang transformasi itu masalah spiritual juga ternyata ya. Dan apa yang membentuk cara pandang seperti ini ya Pak Ihsan? Gini ya Pak, jujur saya itu sangat logis. Kalau mungkin teman-teman yang suka berinteraksi dengan saya suka men-challenge dengan logika-logika Pak. Background saya kan engineer, saya sangat suka angka lah. Ya, dan menurut saya kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang pasti, karena kalau nggak pasti ngapain kita rencanakan. Itu ada dalam pikiran-pikiran saya. Masya Allah. Ya. Nah, waktu saya memutuskan masuk BUMN, sebenarnya cuma satu yang menjadi cita-cita saya. Apa itu Pak? Saya ingin menjadi lebih dewasa Pak. Why Pak? Why? Karena saya merasa jujur hidup saya gampang. Sehingga saya suka menggampangkan diri dan menggampangkan orang lain. Dan yang paling jelek itu menggampangkan orang lain. Jadi ketika ternyata orang itu tidak bisa mencapai sesuatu yang menurut saya seharusnya bisa mencapai, maka saya anggap dia enteng. Masya Allah. Dan buat saya itu nggak benar gitu loh, Pak. Saya masuk ke BUMN terus terang dengan pikiran bahwa ini nggak gampang. Pasti. Ya, saya pernah di multinasional, saya pernah di the most admired company in the world, saya pernah di Eropa dan saya pernah ngerjain sesuatu yang sangat-sangat mekanistik, sangat bisa direncanakan. Kita kalau bikin planning itu 6 bulan ke depan, Pak. Jadi janji meeting sekarang Desember, saya bisa bikin janji meeting bulan Juni dan itu jadi gitu loh. Jadi yang nggak pasti cuma cuaca aja kalau di Eropa ya. Iya. Ditanya harus tapi pasti jadi, walaupun cuacanya bisa berubah. Jelas. Jelas gitu loh. Semuanya mah gampang lah gitu kan. Ya. Sehingga akhirnya kalau orang nggak mencapai sesuatu, saya ngerendahin dia. Jujur aja nih, saya bicara apa adanya Pak. Suatu ketika saya masuk BUMN, dan Bapak tahu nggak, di tahun pertama saya di BUMN, saya benar-benar tersentak Pak. Kenapa Pak? Saya frustrasi. Masya Allah. Dan frustrasi saya Pak, itu tidak cuma dalam artian pikiran, tapi badan saya Pak frustrasi. Jadi saya pernah satu ketika ya weekend nih, saya masih ingat weekend, Pak, saya buang air kecil darah. Ya, itu 3 hari Pak. What happened? Saya stres. Dan stres itu ternyata terwujudkan dari bleeding saya. Jadi saya 3 hari itu bleeding. Jadi buang air kecil saya selalu merah. Saya sempat masuk rumah sakit, dirawat setengah hari karena nggak ketahuan sakit apa-apa, saya suruh pulang. Itu sampai hari Senin, jadi Sabtu, Minggu, Senin. Tiba-tiba itu bisa hilang, kenapa Pak? Kenapa? Saya akhirnya ngomong sama Allah gini, ya Allah, kalau memang ini jalan kamu buat saya pasrah. Masya Allah. Dan sampai sekarang itu udah kejadian 10 tahun lebih ya, nggak kejadian lagi. Jadi Pak, kalau yang tadi Bapak kata, Om Rene tanya saya, kenapa bisa saya berpikir begitu? Karena beberapa kejadian-kejadian itu mengantarkan ke saya bahwa kita ini punya rencana dan Allah sudah kasih kita energi, Tuhan kasih kita energi, Tuhan kasih kita keinginan, Tuhan kasih kita hope, ya, harapan. Tapi kita adalah tetap hamba, kita tetap wayang, kita tidak bisa memastikan what will happen. Iya. Dan itu saya, iya, gitu loh Pak. Jadi proses-proses itu yang terjadi yang membuat saya jadi belajar. Menurut saya, entah benar entah enggak gitu ya. Tapi itu yang saya tangkap sekarang.
pun termasuk menghadapi anak saya usia 12 tahun mengalami pendarahan otak yang sampai sekarang tidak ada penyebabnya. Tapi buat saya pasti something. Saya bilang ke anak saya, kamu mau naik kelas, Abi mau naik kelas, Bunda mau naik kelas. Amin, amin, amin. Masya Allah, Pak Ihsan. Masya Allah. Saya nggak tahu mesti ngomong. Coba dinyalain coba itu. Coba si Pak Insan, Wing itu coba dinyalain ya, dinyalain coba. Ini ya. Gue denger cerita lo, terus denger cerita Pak Ihsan. Kalian tuh kayak mesti bikin novel deh kayaknya. Ya. Udah kenal lama. Saya udah kenal sama Pak Ihsan lah. Yang saya dari tahun berapa Pak Ihsan kita kenal? Udah lama, Wing. Udah lama. Masa muda. Masya Allah. Amin, amin. Pak Ihsan doain saya, Masya Allah. Doain saya, doain Ancol, Masya Allah. Dan malam ini ada Pak Insan juga, kawan lamanya. Luar biasa. Tadi baru dapat wasilah dari Pak Insan tentang jangan khawatir kalau mau jalan-jalan, tapi pastikan protokol dan abis itu mandi. Serta kalau ada orang semprot aja pakai desinfektan. Pak Insan, say hello dong. Masya Allah, Insan dan Ihsan. Insya Allah jadi Insan yang Ihsan, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Aman? Baik, alhamdulillah. Saya memang tahu Bos Rene, Pak Ihsan tuh orang yang kuat lahir batin. Amin. Jadi betul lah kalau dibilang mau naik kelas, menurut saya memang mau naik kelas sebentar lagi gitu. Amin. Luar biasa. Masih bisa memberikan sesuatu di dalam kondisi yang apa namanya, yang nggak enak pun juga masih punya. Yang saya sangat berkesan itu idenya nggak pernah habis-habis dia tuh. Kok bisa gimana? Lah itu tanya sama Pak Ihsan, gimana punya idenya nggak habis-habis gitu. Tapi mungkin Pak Ihsan ini selalu menggunakan konsep sedekah, Bos. Kalau sedekah 1 diganti 70 sama Allah. 1 ide, beliau punya 70 ide yang lain. Betul, Bos. Betul. Dan yang penting kan gini ya. Ini saya senang sama Pak Ihsan. Kenapa nih, Om Rene ini ya? Bukan karena di depan beliau. Saya selalu ngobrol sama teman-teman saya. Saya bilang, saya punya bos rasanya kayak nggak punya bos. Saya bilang gitu. Dia paling hobi kalau dibully. Aduh, bahasa cintanya ya. Bahasa cintanya Pak Insan tuh emang dibully, Masya Allah. Bener, Pak. Sampai saya bilang ke teman-teman saya di IPC, saya nggak percaya kalian dekat sama bos kalian kalau kalian belum berani bully bos kalian. Winda ya, mana? Vano ya. Coba mana berani nggak ngebully bosnya tuh coba. Saya kalau habis ngebully Pak Insan ya, saya harus tangannya Pak Insan supaya tidak cium tangan virtual kan jadinya. Boleh, ada yang mau nanya langsung siapakah? Silahkan. Oh iya, saya mau say hello juga buat Pak Faisal. Dia selalu datang malam ini. Say hello dulu. Mana sih Pak Faisal? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Always happy to see you here, Pak Faisal. Terus ada bosku juga nih, ya ada dua lagi, dua-duanya datang, ada Bu Febi, ada Pak Sahir. Ya, dua-duanya muncul loh di sini. Febi udah lebih sering. Kalau Pak Sahir malam ini kayak baru malam ini join. Say hello. Bu Febi, Pak Sahir silahkan. Pak Ihsan. Halo, apa kabar Ibu? Kita udah sering berapa kali ketemu ya Pak di sini ya Pak ya. Barengan terus. Apa ini semoga putri Bapak lekas sehat ya Pak ya. Terima kasih Bu, amin. Aku baru sekali ini lihat Rene speechless, nggak bisa nanya apa-apa. Biasanya kan dia nanya terus ya. I feel you Pak. Maksudnya I have 3 kids. Aku nggak kebayang
sih rasa jadi Pak Ihsan sih luar biasa. Ini aja udah mau nangis. Bu Feb, kalau kita lagi di kondisi kayak Pak Ihsan, boro-boro bisa ketawa-ketawa. Nggak bisa. Tapi pertama kali ini aku ikut Sitok ini mencatat Pak, karena what yang Bapak tadi bilang itu benar banget. Ada keywordnya ikhlas dan harapan, ya Pak ya. Jadi I think when we talk about transformations, ada hope juga di situ. Transformation hope untuk menjadi lebih baik, ya kan? Dengan tetap bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang, ya kan? Mensyukuri where we are right now dan kita punya harapan untuk menjadi lebih baik. I think that is what. Tapi yang luar biasa yang saya catat di sini yang Bapak bilang tadi adalah kita mempunyai common hope, Pak. Iya. Itu kan nggak gampang ya Pak Ihsan ya. How can you as a leader, Pak, creating a common hope sehingga bersama kita bisa membangun harapan, bersama kita bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Gimana sih Pak? Maksudnya ini luar biasa sih. How can we create a common hope? Aku nggak pernah dengar kata-kata harus punya harapan yang sama. I don't think it's going to be a very easy one, Pak Ihsan. Bisa nggak Bapak share sedikit, Pak? Ini buat aku something yang mind blowing to be honest, Pak. Thank you so much, Pak Ihsan. Aduh, terima kasih Bu. Aduh, pertanyaannya juga sulit ya. Enggak Pak, gampang kok ini. Aduh, ini kayaknya saya kayak lebih dari FPT nih, Pak. Dahsyat, Pak. Iya. Gini, sorry mungkin saya bisa pas, bisa enggak ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya gini, Bu. Kita bisa membangun common hope kalau kita bisa nomor satu, empati. Agak sulit, Bu, kalau kita kemudian tidak tahu persis dan tidak merasakan persis sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman, apa yang ada di dalam asa teman-teman. Iya. Ya. Dan karena itu saya sangat percaya dengan dialog. Itu saya sangat percaya. Saya sangat percaya dengan observe, Bu. Jadi kita melihat orang, kita memperhatikan orang. Itu saya sangat percaya bahwa itu kemudian akan kita sampai pada satu titik kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman, apa sih yang membuat mereka takut, mereka insecure-nya atas apa gitu loh. Mereka merasa yang mereka nggak dapetin sekarang itu apa. Jadi kalau kita bicara common hope, itu benar-benar harus common, Bu. Nggak bisa kita punya hope lalu kita paksakan itu menjadi hope bersama. Saya pikir itu nggak mungkin. Exactly, itu makanya pertanyaan aku gitu. It's not gonna be an easy one kan ya Pak Ihsan ya? Iya, karena yang paling sulit sebenarnya ego kita sebagai leader kan, Bu. Ya, ego. Ego kita sebagai leader. Gimana? Kadang-kadang kita suka merasa sok tahu, sok deket sama yang paling bos gitu kan, sama yang punya uang begitu. Dan kita karena kita punya cukup banyak pengalaman, kita bilang this is the way. Nggak usah deh lo nyari-nyari lagi, pasti ini the way-nya gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata kita coba paksakan dan itu nggak fit dengan mayoritas orang, menurut saya itu nggak akan pernah jadi common hope. Jadi memang being empathetic itu menjadi penting, Bu. And it's not easy, Pak. Oh, sangat. Apalagi kalau kita sudah menjadi leader, kadang-kadang kita suka merasa that we are the one who knows everything, ya kan? Iya. I don't, gue nggak peduli perasaan lu. Gue udah proven. Gue udah proven. I get to this position because I deserve and I know everything, gitu kan? Iya. Nah, tapi kan gimana as a leader kita tuh bisa semakin merunduk. You know, maksudnya being a leader is not about you anymore, ya kan Pak ya? Iya. Nah itu sih emang nggak gampang ya Pak, apalagi melepaskan ego-ego yang menjadi justifikasi bahwa we deserve to be in this position gitu. Iya. Saya kadang-kadang gini, ini saya jujur aja Bu ya, saya berapa kali gitu di beberapa tim, sebenarnya ide saya, tapi kemudian berhasil alhamdulillah. Lalu teman-teman bilang, ini kan ide kita, gitu. Karena ada statement gitu ya. Yeah. Hati kecil saya kadang-kadang,
Enggak deh, itu kan ide gue. Ide gue enak aja gitu kan. Tapi ya satu aja kali ya Pak ya. Iya, tapi kan itu kan akhirnya malah mengatakan, lo sebenarnya lebih berhasil. Karena ternyata ide itu bukan punya lo aja, itu punya semua orang. Dan mereka merasa itu mereka yang bikin gitu loh. Iya. Dan kalau seperti itu, ini apa yang saya lihat ya Bu ya, itu relatif berikutnya, itu akan jauh lebih mudah. Karena ide akan lebih muncul, orang merasa lebih bisa menyampaikan sesuatu, orang menjadi lebih genuine. Jadi diskusi kita yang mungkin dulunya perlu waktu 1 jam, sekarang mungkin 15 menit sudah lebih valuable, selesai gitu loh. Iya. Wow. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Maksudnya this is not something new ya, tapi betul. Untuk melakukannya itu memerlukan sebuah rasa dan asa yang luar biasa ya Pak ya. Maksudnya, betul. Gimana kita membangun harapan bersama dengan meluruhkan egonya kita, dengan membangun empati kita terhadap ekosistem yang ada, bukan membentuk sebuah ekosistem ya Pak ya. Iya. Betul, wah luar biasa Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bu Feby. Terima kasih. Aku yang terima kasih Pak Ihsan. Karena kalau kayak gini kan enak kita punya sparring partner. Apa Pak? Apa next? Dia itu udah mulai bicara, ya. Itu punchline-nya di situ harus gitu. Dan we got this all. Dan kita rada bingung karena malam ini semua yang disampaikan Pak Ihsan ya Bu Feb nggak perlu dibuat punchline karena semuanya punchline. Bener nggak sih? Yeah. You're talking about ego, you're talking about empathy, you're talking ekosistem. Ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu, Cahyani Windarto. Terima kasih Pak Ihsan, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Feby, terima kasih. Kalau dari penampakannya kayaknya termasuk anak milenial. IPC ya kalau dari mukanya. Terima kasih Coach. Oh dari mana? Saya di Ulsan Coach. Di mana? Ulsan. Ursan, apa itu? Maaf ya. Ulsan. Aku mendapatkan informasi yang sama tapi nggak Pak lebih paham sih Ulsan itu maksudnya. Oke, saya tanya dulu ke Pak Ihsan ya, Coach ya. Enggak, cerita dulu Ulsan itu apa, baru lo gue kasih kesempatan buat nanya. Ulsan sebuah kota di Korea. Di Korea, Ulsan, iya. Ya Allah, lo nggak kayak Korea banget sih, tapi nggak apa-apa lah, silahkan. Alhamdulillah, ya sesuatu banget ya, sarangnya, Masya Allah. Annyeonghaseyo. Cahyani, maaf, boleh nggak nanyanya pakai bahasa Korea ke Pak Ihsan? Jangan dong, lu namanya nguji gue. Habis itu diterjemahin, tapi gue pengen denger gitu ya. Ayo, go. Soalnya di sini muke-mukenya kayak Pak Mas Wahyu Winda tuh, dia kalau nonton drakor tuh ya, tuh 5 kotak tisu habis sih kayaknya ya. Ya kan Win, aku lo. Ayo coba dulu, baru lo boleh nanya. Ayo. Kamsahamnida. Itu gue juga tahu. Yang lebih susah. Yang lebih susah belum ada, Coach. Udah nggak berguna, silahkan Cahyani. Oke, terima kasih Coach untuk waktunya. Semoga putri Pak Ihsan segera sembuh. Ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Cahyani. Gini Coach, kita bicara transformasi itu kan sebuah proses yang panjang ya Coach. Iya. Panjang dan sustainable. Tapi terkadang kalau dari kita sebagai individu kan kita punya target. 3 tahun harus di sini, 3 tahun nanti harus ada suatu hope yang ingin kita raih lagi. Nah, padahal dari sisi bisnis kan transformasi itu harus dijaga. Gimana kita nanti bisa meyakinkan kepada atasan kita bahwa transformasi itu akan tetap berjalan meskipun kita nanti tinggal, kemudian kita nanti pindah ke tempat yang lain. Itu aja.
Pak Ihsan, pertanyaan. Terima kasih. Oke. Untung Pak Ihsan tuh dulu engineer, karena pertanyaan lo kayak engineer banget. Silakan Pak Ihsan. Iya, betul yang dibilang oleh Mas Cahyani ya. Jadi kadang-kadang ada benturan kepentingan ya. Kalau ini saya gulirkan, nanti saya terjebak dong harus duduk di sini terus. Padahal kan saya pengen rencana begini, begini, begana. Ya sudah deh, nggak usah saya usulkan. Kan kadang-kadang punya penyakitnya gini, Om. Yang ngusulin dia harus ngerjain, ya kan? Iya. Dan itu yang membuat orang jadi takut. Udahlah, kalau gitu saya nggak usah ngusulin. Pasti gue yang suruh ngerjain. Iya nggak? Iya, benar juga ya. Iya. Nah, saya kadang-kadang suka melihat situasi itu dan saya juga kadang-kadang terganggu juga gitu dengan pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi itu yang tadi saya bilang, jangan terlalu mekanistik deh. Jangan Anda bayangkan Anda 3 tahun ABCD itu akan menjadi ABCD. Karena boleh jadi itu selesai dalam setahun kok ABCD itu. Nggak perlu 3 tahun. Nggak perlu 3 tahun gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau saran saya nih ya, dan saya berusaha untuk ke sana juga gitu ya. Kita punya planning, ya. Kita punya skenario 1, 2, 3 gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan bahwa itu pasti akan seperti itu. Dan kita juga harus memaafkan diri kita, manakala ternyata saya berharap ABC 3 tahun, ternyata sampai 4 tahun pun baru AB, C-nya nggak dapat. Sesungguhnya Allah menjamin semua kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Betul banget. Karena semua pasti balance, Pak. Masya Allah. Nah, jadi ketika kebetulan kita menjadi orang yang punya ide untuk melakukan perubahan mendasar, proses transformasi di satu tempat, kalau saran saya sih, stick with your idea. Jangan terganggu oleh pikiran, tapi nanti aku akan seperti ini, tapi nanti aku seperti ini. Berarti kita belum percaya sama ide kita. Dan untuk menguji ide, kalau menurut saya, mudah sebenarnya. Apakah ide itu perlu kita perjuangkan atau belum perlu kita perjuangkan? Mengujinya adalah seberapa besar dia akan bermanfaat buat lingkungan. Masya Allah. Kalau itu memang bermanfaat buat lingkungan lebih besar daripada ide-ide yang lain, perjuangkan itu. Diulangi Pak Ihsan, this is very interesting. Bisa dielaborate sedikit nggak? Ya, gini loh Pak. Ya, kita kan punya keinginan yang sifatnya selfish. Betul. Punya keinginan yang sifatnya untuk kepentingan lingkaran terkecil, misalnya family atau apa gitu ya. Tapi kan kita juga punya keinginan yang mungkin kalau itu diterapkan akan dirasakan oleh banyak orang. Betul. Boleh jadi orang itu pun kita nggak kenal. Kalau buat saya sih ngujinya tadi. Coba kita pertimbangkan. Kira-kira kalau ini jalan, yang akan dapatkan manfaatnya siapa? Kalau ternyata dia lebih banyak daripada ide kita yang lain, yang mungkin secara diri kita lebih bernilai, menurut kita lebih baik ke sana dulu. Masya Allah. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan, yang disampaikan oleh Om Rene juga. Jadi saran saya, jangan terlalu berkalkulasi lah. Masya Allah. Ini kayak counterintuitif ya Pak Ihsan ya. Di era di mana kita semua ingin menghitung apapun, untung rugi gue gimana, akhir tahun nanti gue bakal dapat apa. Yeah. Now you're telling us kalau mau benar-benar transform, ya you can make calculation, tapi jangan terlalu terpaku oleh itu. Masya Allah. Yeah. Sorry, kalau itu ternyata mengganggu. Masya Allah. Oke, Cahyani dapat ya. Indah, aku dulu kan Mbak Yasinta dulu ya, karena kau kan tinggal colek Pak Ihsan di kantor.
Silakan Mbak Yasinta. Tapi belum tentu berani nyolek nih kan. Kita lihat aja, kita lihat nanti. Go ahead Mbak Yasinta. Mbak Yasinta ini our friend dari Bank Mantap. Wah, Mandiri Taspen ya? Iya, apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah baik, Mbak Sinta. Kalau nggak salah kan kita ketemu di San Diego dulu. Iya, kita ketemu di San Diego. Masih ingat saya kan? Ya, sangat ingat. Kemana-mana berundulan naik taksi bertiga. What is the world? Karena saya nggak punya duit, jadi pasti saweran bertiga sama Pak Ihsan. Pokoknya ketahuan seleranya ya Mbak ya. Iya, betul. Iya. Saya sih cuma mau komen aja Mas Rene sama Pak Ihsan. Rasanya kok saya lebih kenal Pak Ihsan sekarang lebih dekat daripada waktu di San Diego gitu. Kayaknya sekarang saya tahu this is the real you Pak gitu. Jadi banyak banget yang saya dapat. Kebetulan saya lagi baca satu buku tentang mindfulness gitu kan. Nah, apa yang dikata buku yang saya baca itu sekarang kok Pak Ihsan sendiri yang sharing gitu ya, itu pengalaman hidup. Jadi buat saya tuh langsung banget nempel di otak, karena kebetulan tadi pas pulang kantor ada tim saya masuk ke ruangan saya bikin sesuatu yang kok kata-katanya selalu negatif semua. Saya bilang kenapa lu nggak coba say something yang memang nggak baik tapi say something in a positive way gitu. Saya lagi ngajarin mereka, kebetulan saya lagi baca buku sharing dan sekarang saya dengerin Pak Ihsan langsung. Jadi kayaknya wow, ini Tuhan lagi bicara sama saya lewat orang-orang yang saya temuin malam ini gitu. Masya Allah. Itu aja sih. Aduh, kapan-kapan kita ketemu lagi jalan-jalan yang saya lagi dapat. ya. Iya, janjian lagi. Seru gitu. Seru banget. Makasih Mbak, makasih. Ya. Itu aja. Ya, thank you Mas Rene, Pak Ihsan. Makasih. Small world Mas. Yeah. Kami itu pernah kuralang-kurili nggak ada kerjaan di San Diego. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayaknya emang nggak ada kebetulan kok. Ya malam ini ada yang punya rencana lain sama Allah dibelokkan di sini dan mendengar celotehnya Pak Ihsan dan Masya Allah. Ya nggak ngerti mesti gimana. Tapi Winda, your team dan Indah pasti juga ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Katanya kalau Pak Ihsan kehabisan energi, apa sih yang bisa dilakukan buat boosting, terutama buat ngopiak kami. Kayak mereka punya kenikmatan untuk diopiak-opiak, Pak, kayaknya. Ini pertanyaan nih. Pertanyaan, Pak. How do you manage your energy? Mungkin dari tadi ini opportunity di mana mereka bisa mengenal secara personal your own story. Tapi gimana ya? How do you manage to have that energy, to be more specific, positive energy, yang sering. Pasti teman-teman itu bawaannya kesel sama saya, bukan saya. Beneran. Karena saya itu rajin banget nge-WA, Pak. Oke. WA. Kalau weekend, mau itu Senin pagi, mau itu Jumat sore gitu ya. Itu ya gimana ya Pak ya. Saya sangat percaya sama tim saya sebenarnya. Ini sebenarnya agak off the record sebenarnya ya. Saya percaya mereka bisa do something big, Pak. Define big, Pak Ihsan. Yang memberikan manfaat buat banyak orang. Masya Allah. Ya, saya sangat percaya itu. Ya. Tapi kadang-kadang saya maklum kalau ternyata teman-teman kurang dapat challenge. Kurang terbiasa untuk mempertanyakan apa yang sudah saya lakukan ini sudah benar atau belum, sudah paling optimal atau belum. Masya Allah. Dan saya harus mau spend waktu ya untuk memberikan kesempatan itu kepada teman-teman saya.
Dan kalau saya bisa membantu itu kan energinya luar biasa, Pak. Saya nggak akan kenal capek kalau kayak gitu. Betul. Betul. Karena kan kita merasa, ada sesuatu ya yang bisa di-sharing. Ada sesuatu yang bisa mendorong teman-teman saya. Jadi energinya insya Allah akan selalu ada yang tadi dibilang oleh Pak Insan. Kalau kita memberikan satu ke orang lain, yakin deh 70 akan datang ke kita. So you put your interest kepada tim untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin mereka nggak yakin bisa lakukan. Tapi keyakinan itu sudah dimiliki oleh Pak Ihsan sendiri. Sebelum akan mereka memiliki keyakinan itu. So it's your job to bring them to the level of belief di mana Pak Ihsan itu ada. Kurang lebih seperti gitu ya Pak? Iya. Easier said than done ya Pak ya. Easier said than done. Tapi terbukti loh bos. Nih ya, ada beberapa contoh ya. Kemarin mereka baru selesai bikin HC Roadmap. Ini tim saya Pak. Yang pernah dilakukan oleh konsultan yang harganya miliaran dan ini sama sekali nggak pakai konsultan. Dan ini menurut saya jauh lebih implementatif karena mereka ngerjain sendiri, mereka tahu kekuatan mereka, ya, mereka lebih tahu situasi. Mereka kemudian bisa challenge each other dan jadi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lalu ada beberapa pekerjaan yang kalau menurut saya kalau dikasih konsultan nilainya miliaran dan jadi. Masya Allah. Sebagai leader jadi mempertanyakan apakah kita sudah memberikan ruang untuk itu atau mungkin di-rewind lagi apakah kita punya keyakinan tim kita bisa melakukan itu. Karena kalau kita melihatnya mereka nggak mampu, gimana mungkin mereka bisa mampu gitu ya Pak Ihsan? Iya, betul Pak. It's your choice, mau meyakini itu atau tidak. Gitu. Iya. Tapi walaupun kadang-kadang di depan mereka kan saya sengaknya keluar lah Pak, supaya mereka ada challenge. Sengaknya aja lucu. Bahasa lucu ya. Iya dong. Kalau enggak, kalau semuanya sweet kan juga nggak seru juga. Dahsyat. Aduh, anybody else want to ask Pak Ihsan, Mas Wahyu? You were like laughing dari tadi. Silahkan, Mas Wahyu ini pejuang ACT Pak. Jadi dia mengirimkan bantuan ke Palestina dan segala macam. Wahyu Novian ya. Wow. Aksi cepat tanggap ya, maksudnya? Silahkan. Wow. Ya. Wow, saya admire sama gerakan mereka, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Makasih Coach Rene. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya malam ini. Karena saya sering kehilangan, sering kelupaan Kamis malam, jadi akhirnya cuma nonton YouTube-nya doang. Tapi selalu menarik ya. Dan tentunya malam ini apalagi Pak Ihsan, menurut saya keren banget ya Pak ya. Di babak tentang bersyukur itu ya cara kita jalani hidup itu. Karena kalau kita nggak bersyukur mungkin kita sulit untuk menjalani hidup karena mungkin hidupnya ada banyak masalah segala macam gitu ya. Iya. Terus saya juga catat misalnya Pak Ihsan bilang tentang common hope ya. Kita kan apalagi kita hidup di sebuah bersama dengan kawan-kawan di sebuah organisasi, tentu kan setiap orang punya personal hope ya, tiap orang beda-beda segala macam. Tapi untuk memunculkan common hope itu tadi Bapak bilang butuh empati gitu Pak ya. Dan ini menurut saya memang pelajaran banget kalau buat saya khususnya. Maka gini Pak, mungkin saya mau tanya gini Pak. Ini bayangan saya gini Pak Ihsan. Bapak di BUMN Pak, ya kan? Ketika bicara, saya sembayangan gini Pak. BUMN itu kan selalu, pertama BUMN itu, kalau bayangan saya sih, mungkin kalau saya salah, mau dikoreksi Pak. Nggak apa-apa. Santai aja Bos. Bayangan kita gini Pak. BUMN itu kan acap kali identik dalam tanda kutip nih Pak, dalam konteks apalagi pas jelang kontestasi politik itu selalu identik sama sapi perahan segala macam. Sehingga kemudian mungkin banyak hal yang negatif segala macam. Tapi Bapak bicara tentang transformasi, ya. Bapak selalu mengambil peran sebagai katalis leader yang kemudian pengen men-challenge tim untuk kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Itu kan kayaknya bayangan saya kira-kira bisa nggak ya? Karena isinya orang yang sangat heterogen, latar belakang macam-macam, interest mereka juga macam-macam, belum lagi ada urusan sama politik segala macam gitu kan. Jadi sesuatu nggak mungkin Pak, nggak mudah gitu maksud saya. Nah mungkin bisa diceritakan kali Pak Ihsan. Mungkin buat kami yang mungkin
jauh lebih tidak sulit ketimbang pekerjaan Pak Ihsan sendiri gitu kan di BUMN. Gitu Pak. Mas Wahyu udah mengajukan pertanyaan, siap-siap pusing ya. Oke ya. Mas sudah semua yang kerja di BUMN kayak Wing, yaitu mukanya udah ngangguk semua gitu. Ya, silakan dengan senang hati, dengan senang hati Pak Wahyu. Pak Ihsan, maaf sebelum menjawab, ini udah mendekati jam 9, saya izin untuk minta diperpanjang 5-10 menit, mudah-mudahan nggak terlalu merepotkan Pak Ihsan ya. Mohon maaf. Saya dengan senang hati, saya dengan senang hati. Saya dengan senang hati. Silakan Pak Ihsan. Jadi gini Mas Wahyu ya, kita harus tahu juga kita punya limitasi, ya kan Mas? Ya. Jadi kalau tadi kita bilang kita punya personal hope, saran saya sih down to earth deh ya, tahu banget lah limitasi kita di mana. Kalau saya bukan CEO, jangan saya punya hope saya seperti CEO. Apalagi di BUMN. Itu namanya ngelukis langit. Ya. Ini tajam banget ya. Lukis langit, Masya Allah. Jangan merasa seperti CEO gitu ya Pak Ihsan ya. Do you care to mungkin dijelaskan dari angle yang berbeda karena ini terlalu menarik untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Can you explain more? Ya, jadi gini, ketika kita berusaha untuk menjadi bagian dari proses perubahan, ya kan pasti kita akan tergoda untuk melihat pada level-level yang lebih luas, pada level-level yang lebih tinggi atau pada hasil yang lebih momentum gitu ya, monumental. Tapi kan kita juga tahu ada batasan, ya, ada limitasi, ada kontrol yang kita tidak bisa kontrol. Nah, kalau saya percayanya gini Pak, ya. Kalau saya memulai dengan 1 dan berhasil, maka saya akan lebih mudah untuk menjadikan 2, 3, 5, dan seterusnya. Ketimbang saya berencana 5, tapi gagal, maka sangat mungkin saya tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi itu mengajarkan ke saya, kadang-kadang saya harus start from the small thing, Pak. Yang sulit gini loh, di sini kita bicara BUMN, everybody knows lah di Indonesia situasinya seperti apalah. Nggak cuma sekarang, sebelum-sebelumnya juga modelnya seperti itu. Ya, karena BUMN kan milik negara. Ini kalau saya ngomong sama teman-teman, once Anda kerja di BUMN, Anda berurusan dengan APH, Anda berurusan dengan external auditor, Anda berurusan dengan banyak-banyak orang, itu udah nature-nya, nggak usah komplain. Karena ini milik negara, jadi semua orang merasa memiliki dan itu sah-sah aja. Ya kan? Jadi ketika itu pun kita harus sadar bahwa kalaupun saya melakukan sesuatu yang baik, belum tentu di mata banyak orang itu baik. Maka pertanyaannya, ketika itu di mata orang tidak baik, kenapa? Apa yang menyebabkan orang melihat itu tidak baik? Apakah caranya, atau the way we communicate this, atau apa, itu akan mengantarkan kepada kita bahwa selalu banyak ruang untuk melakukan improvement sebenarnya. Jadi dipakai untuk self-reflection ya Pak Ihsan? Iya. Dan tim reflection, kalau kita udah jadi leader kan kita dorong tim kita untuk reflect. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Ya. And that's not easy, karena kadang-kadang kalau kita team reflection dan self reflection kita akan melihat hal-hal yang kita nggak suka, betul, hal yang kita nggak sangka, betul. Dan akhirnya kita memilih untuk nggak ngaca. Ya, tapi sebenarnya di luar itu banyak juga hal yang ternyata kita surprise loh, Om. Iya ya. Boleh diceritain nggak Pak Ihsan yang surprise itu gimana? Iya, kadang-kadang kita nganggap apa yang kita kerjakan nggak meaningful gitu ya, atau too small gitu. Tapi ternyata di satu kelompok masyarakat itu dianggap luar biasa. Atau ternyata oleh customer itu very appreciate.
Saya kadang-kadang suka lucu loh. Gue kan nggak ngapa-ngapain. Kok dia appreciate banget sih gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena cara pandangnya kan memang beda-beda, Bos. Iya, betul. Betul. Jadi jangan selalu melihat yang konteksnya negatif. Konteks positif juga ada gitu. Banyak bahkan. Banyak. Saya bilang ke anak saya bilang, kan dia lagi sakit ya. Saya bilang, memang kita mendapatkan satu kesulitan, tapi kita juga mendapatkan 1000 kemudahan. Dan itu mengatur apa ya? Ya memudahkan kita akhirnya gitu kan, Pak? Di balik satu kesulitan begitu banyak kemudahan yang dahsyat diberikan oleh Allah. Kalau saja kita mau melihat itu. Masya Allah. Mas Wahyu? Ya. Kayak speechless juga nih, Coach. Iya, banyak pelajaran hidup nih kalau Pak Ihsan ini kayaknya nih, Masya Allah. Jadi, boleh nambah nggak, Coach ya? Silakan. Nyambung dikit. Jadi, maksud saya gini, tadi kan misalnya Pak Ihsan juga, pertama, tadi Pak Ihsan juga bold banget pas Pak Ihsan ngomong tentang salah satu yang berat buat kita itu, kita mengelola ego kita sebagai leader gitu kan. Tadi kenapa saya sebut tadi ada personal hope, ya kan setiap kita mungkin apalagi kayak Bapak sebagai leader gitu kan sudah punya personal hope juga tentunya. Terus ada anak buah segala macam yang mungkin juga punya personal hope. Terus Bapak bekerja di yang saya bilang tadi tempat yang kutip ya quote tadi sering jadi sakit perahan kan kita mikir buat apa sih kita mikir yang neko-neko udah nggak usah mikir yang aneh-aneh yang terlalu kok kayaknya mulia banget gitu. Mungkin akan lebih cenderung pragmatis, yang penting kerja, selesai deh gitu. Itu bayangan saya kayak gitu, Pak. Tapi Bapak bisa mendefinisikan dalam bentuk yang menurut saya keren banget gitu. Masya Allah. Terima kasih, Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Oke. Apa namanya, saya mindful sekali, karena Diva itu butuh bapaknya, udah pasti lah ya. Saya nggak akan membiarkan waktunya terlalu banyak tersita. Kami punya kebiasaan Pak Ihsan, di akhir sesi itu bukan foto-foto tapi mengirimkan doa untuk untuk pembicara dalam hal ini Pak Ihsan, karena kami meyakini persaudaraan sejati itu bukan mereka yang berbagi rahim saja, tapi mereka yang berkumpul dan mendoakan dalam kebaikan pada satu sama lain demi Allah. Di malam yang mustajabah ini kami doakan, kita sama-sama berdoa mengangkat tangan agar Diva diberikan kesembuhan dan Pak Ihsan diberikan kekuatan, umur yang panjang, umur yang barokah. Amin. Kita semua, dan tentunya bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama kita semua di sini. Karena Mbak Cinta juga sudah menantikan obrolan selanjutnya ya, supaya kita saling berbagi. Bersyukur itu seperti apa. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih juga. Buat kawan-kawan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir malam ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Izin berbagi nih Pak Ihsan, pekan depan akan tamunya adalah orang yang menurut saya istimewa, karena dalam hidup saya ini orang kalau bicara soal suka ngomongin orang gitu. Kalau Pak Ihsan kan gila oke banget gitu. Ya, itu namanya yang satu tuh Pak namanya Pak Tim McKay almarhum. Dia itu sempat menjadi presiden direkturnya Holcim. Ya, kalau disebut nama itu langsung gitu ya. Lagi ada bule Amerika tapi yang gokil banget namanya Jim Seroka. Nah, orang ini namanya Ruli Safari, pernah bekerja dengan 2 orang itu. Ya, dan begitu banyak pelajaran yang dia dapat. Jadi pekan depan kita akan undang Pak Ruli untuk ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lupa, terutama yang baru bergabung, ayo gabung lagi. Ya, kita ngobrol-ngobrol pekan depan sama Mas Ruli. Dan buat kawan-kawan yang sudah ngumpul di sini, acara ini tidak bukan diselenggarakan karena kami mencari subscriber. Jadi bukan untuk ilmu, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengejar.
Kalau habis ini masih belum follow, itu keterlaluan luar biasa. Jadi tolong colek keponakannya, ya, yang punya 2 account, dua-duanya harus digunakan untuk follow. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah kata, silap kata yang belum diberikan kesempatan untuk bertanya, apa yang terlewatkan. Mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.